Jadi yang sekarang kan sudah tidak lagi membahas transformasi Laplace ya, tapi solusi deret nih. Jadi mencari penyelesaian dari persamaan diferensial tapi bentuknya deret. Pertemuan ke-11 ya. 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 Kurang berapa menit lagi? Masih agak lama sih Pak, karena yang peserta ini tadi udah kepencet selesai. Jadi udah bisa dipakai. Ya, sudah. Ya. Ya. Oke, ini untuk pertemuan 11 ya. Kita mulai untuk pertemuan 11. Ini menentukan solusi analitik dari persamaan diferensial linear. Jadi kan bentuk umum dari persamaan diferensial linear itu Y double aksen ditambah PX Y, yang jadi ini ada PX Y aksen ditambah QX Y. Jadi ini bentuk umumnya ini. Jadi ada PX, ada QX ya. Jadi koefisien dari level air nggak ada di sini. Ya. Atau ke itu ya, ke tapi materi yang mau berikutnya masih itu. Ya, jadi koefisien dari Y double aksennya kan 1 ya. Kemudian koefisien dari Y aksennya PX, koefisien dari Y-nya QX ya. Nah, kemudian kalau X0 itu titik ordinary, ya artinya bukan titik singular ya. Jadi bukan titik singular, maka kita bisa
buat solusinya itu berbentuk deret. Ya. Jadi menjadi YX sama dengan sigma AN X min X0 pangkat N. Ya. X0 itu sebagai pusat dari deretnya. Ya. Jadi kalau X0-nya itu 0 ya berarti deretnya menjadi deret Maclaurin ya. Jadi kalau X-nya tidak 0, jadi pusatnya itu tidak 0 berarti deret Taylor ya dengan pusat di X0. Nah kemudian jari-jari konvergensi dari deret dari solusi ini itu bisa kita hitung dari jarak pusat ke titik singular yang terdekat ya. Titik singular dari P dan Q ya, maksudnya ya, yang terdekat ya. Nah itu untuk menentukan jari-jari konvergensi, tapi bisa juga jari-jari konvergensinya ditentukan kalau deretnya sudah ada, kan kita bisa menentukan jari-jari konvergensi dari deret tersebut ya. Jadi ini hanya apa namanya cara lain aja ya, jadi jarak dari X0 dengan titik singular yang paling dekat gitu. Tapi kalau mau dengan cara yang biasa ya silakan. Jadi konvergensi kan rumusnya kan limit dari AN dibagi AN per 1 gitu kan ya. Jadi mirip dengan kalau uji konvergensi, uji rasio ya. Tapi kalau uji rasio kan AN per 1 dibagi AN ya. Jadi kebalikannya. Ini contoh, tentukan nilai minimum dari garis konvergensi dengan deret ya, solusi deret dengan pusat di X0 ya, X0 sama dengan 0 ya. Jadi minimum value untuk radius konvergensi. Jadi ini jarak minimum dari semua titik singular yang ada. Nah kemudian dari persamaan diferensial ini kan dibuat bentuk umumnya kan di double aksen ditambah X per 2 Y aksen ditambah setengah Y ya, sama dengan 0 ya. Jadi ini sebagai PX, yang ini sebagai QX ya. Nah di sini antara PX dan QX ini kan tidak punya titik singular ya. Jadi analitik di mana-mana ya. Jadi tidak mempunyai ini S0 singular point, jadi tidak punya titik singular. Nah jadi jari-jari konvergensinya adalah enggak ya. Jadi R itu sebagai jari-jari konvergensi adalah enggak ya. Artinya deret itu konvergen ke semua bilangan real ya. Semua bilangan real. Ya, kalau biasanya kan misalnya konvergen hanya di suatu interval tertentu gitu ya. Ini konvergen pada setiap bilangan real. Nah, jari-jari konvergen ini adalah tak hingga. Kalau jari-jari konvergensinya 0 kan hanya konvergen di pusatnya saja. Jadi kalau jari-jari konvergensinya 1 misalnya kan jadi deret itu hanya konvergen di interval antara 0 1 ya. Jadi antara 0 1 itu juga bisa ujung intervalnya ikut, bisa ujung intervalnya tidak. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Kalau yang sudah selesai bagaimana? Iya, iya boleh keluar aja deh. Ya boleh keluar kan, udah diselesaikan belum ya? Misalnya kan, kalau udah terlanjur selesai kan berarti udah nggak punya ngapain daripada nunggu di situ ya udah keluar aja. Oh iya, ya udah. Iya, ya sudah keluar aja. Nah, iya iya. Boleh. Boleh ya diambil lagi aja. Karena kalau kertas buran kan kadang ada catatan-catatan. Ya. Iya diambil aja. Ya.
Oke ya, jadi ini ciri-ciri konvergensinya tak enggak ya, karena titik singularnya nggak ada, jadi ya jaraknya nggak ada gitu ya, jarak terdekatnya nggak ada. Yang berikutnya ini kan PX-nya ya, jadi kan diubah dulu, dibagi dengan 1 plus E kuadrat ya, jadi menjadi Y double aksen dikurang dikurang seper ya, 1 plus E kuadrat ditambah seper 1 plus E kuadrat Y, ini Y aksennya sama dengan 0 ya. Jadi ini PX ya, ada negatif ya PX-nya, Y-nya ini positif ya. Jadi satu negatif satu positif. Ya, jadi ini bisa kita lihat yang penyebutnya 0 itu 1 plus E kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi R-nya sama dengan plus minus I ya. Jadi ini akar kompleks ya. Ya, jadi akar kompleksnya. Ini X-nya plus minus I. Nah, sekarang jarak antara 0 dan plus minus I ya. Jaraknya kan berarti 1 ya. Jadi ke I juga 1, ke min I juga 1 kan. Jadi jarak paling pendeknya adalah 1. Jadi ciri-ciri konvergensinya adalah 1 ya. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi itu untuk menentukan ciri-ciri konvergensi. Jadi kita belum menentukan solusinya ya. Jadi sigma AN X pangkat N-nya itu apa gitu kan ya. Jadi A0, A1, A2, A3 itu nanti yang kita akan coba cari. Oke, yang contoh ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ya, boleh langsung tanya. Tentukan view term ya. Jadi di sini beberapa suku pertama ya. Jadi karena kalau kita mencari solusi itu kan ada yang sampai rumus umumnya ya. Tapi untuk membuat rumus umum kan tidak terlalu mudah ya. Sehingga kadang pertanyaannya hanya misalnya hanya empat suku pertama yang tidak nol atau 3 suku pertama yang tidak nol. Jadi kalau ini disebut first view term ya. Jadi beberapa suku pertama yang tidak nol ya, boleh 3, boleh 4 gitu ya. Tapi kalau cuma 2 kan terlalu sedikit, nanti nggak kelihatan ya garisnya. Jadi belum bisa terlihat ya perubahan dari koefisiennya ya kalau hanya 2 kan. Ya paling tidak 4 ya. Biasanya kalau di soal itu 4 suku pertama yang tidak nol. Jadi kalau misalnya yang muncul hanya genap saja ya berarti X pangkat 0, X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6 gitu kan ya. Nah ini pusatnya di 1 ya. Jadi pusatnya di 1. Nah di dalam deret ini 1 itu kan harus ordinary point, jadi bukan titik singular ya. Ya, karena kan di situ PX-nya X per 2, QX-nya setengah ya. Jadi tidak mempunyai titik singular ya. Jadi analitik di mana-mana. Jadi solusinya YX sama dengan sigma AN X min 1 pangkat N. Nah, biasanya akan kesulitan kalau kita langsung ke pusat min 1 ya. Jadi ini diubah dulu. Jadi kalau ini saya ubah pakai Y besar ya. Y besar. Jadi kalau pakainya Y besar, kalau misalnya kalau supaya tetap hurufnya kecil ya pakai huruf lain gitu mungkin ya. Tapi kalau mau pakai Y besar karena di bawahnya Y besar ya nggak apa-apa ya. Jadi ini saya buat menjadi Y besar aja. Jadi Y besar T, jadi parabolanya menjadi T ya. Itu sama dengan Y kecil T plus 1 ya.
Kenapa? Supaya ini menjadi pusatnya di nol ya. Jadi Y besar T menjadi apa? X-nya diganti T plus 1. Ya, jadi menjadi sigma AN X min 1 pangkat N. X-nya T plus 1 min 1. Ya, jadi menjadi T pangkat N ya. Jadinya. Ya, jadi ini YT ya. Nah, kalau kita punya Y besar T ini berarti Y kan ini sama saja ya. Iya, ya keluar tuh boleh pulang gitu. Ya. Ya. Ya, jadi YT sama dengan itu ya. Ini kan sama aja YX ya. Jadi ini kan Y besar T melakukan. Pak, ini tadi peserta yang tanya di peserta ini kan ada pengawas ini wajib atau enggak ya, Pak? Enggak kan, kalau ini kan buat dia enggak usah. Enggak apa. Iya. Ya, kan ini Y besar T itu sama dengan YX ya. Berarti kalau mau dicari DY titik DY besar DT ya, berarti DY kecil DX dikalikan dengan DX DT. Nah, DX DT-nya kan kalau X-nya, tadi kan X-nya T plus 1 ya. Ini kan ya. Berarti DX sama dengan DT kan ya. Jadi DX sama dengan DT, berarti DX per DT 1 ya. Jadi berarti DY DX atau DY besar DT kan sama dengan DY DX saja ya. Sama ya. Nah, turunan keduanya juga sama ya. D2 YDT kuadrat menjadi D. Jadi ini diturunkan ke T dulu. D DT dari DYDX dikalikan DX DT ya. DX DT kan 1 ya. Nah, sedangkan DYDX sama dengan itu ya. Jadi DT dari ini tadi sama dengan DY DT ya. Kecil ya. Jadi kan sama saja dengan D kuadrat Y DT kuadrat. Sudah selesai. DX kuadrat jadi ini.
Tadi di DX ya, kebalik ya. DX dari ini DX DT ya, dari DX ya. Jadi terhadap X. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi akhirnya di sini di kedua y dt kuadrat sama dengan dy kecil ya. D kuadrat dx kuadrat ya. Jadi menjadi ini. Jadi dx dari dy dx. Jadi menjadi d kuadrat y dx kuadrat ya. Jadi turunan kedua. Kemudian kalau disubstitusi ya, menjadi ini. 2 tadi turunan keduanya berarti kalau kita punya YT-nya ini berarti DY atau Y besar aksen ya. Itu sama dengan apa? Sigma N AN T pangkat N dan 1 ya. N-nya dari 0 ke enggak. Sedangkan turunan keduanya D kuadrat ini N-nya bukan mulai dari 0 tapi mulai dari 1 ya, karena turunannya. Ini berarti N kali N min 1 ada sigmanya ya. AN T pangkat N min 2 ya. N-nya mulai 2 sampai tak hingga. Kemudian disubstitusi ya. Nah, jadi hasilnya nanti menjadi ini. Coba kita tambah satu slide ya buat coret-coretan. Sebentar ya, saya ke ini. Nggak ada jalan ya? Nggak ada. Kayak kenapa gitu nggak ada ya? Iya. Nanti saya sampaikan ke sana biar di ya paling nggak ada apa namanya minum dilebihin gitu. Lumayan. Oke, jadi tadi jadi persamaannya di Y double aksen 2 ya, 2 ditambah
T plus 1 Y aksen Y besar ya, Y besar aksen tambah Y besar sama dengan 0 ya. Persamaannya kan itu ya. Kemudian tadi disubstitusi ya. Y besar aksennya N AN T pangkat N-1 ya double aksennya N kali N-1 AN T pangkat N-2 ya. Jadi ini menjadi 2 sigma N sama dengan 2. Tak ingat kan turunan kedua ya. N kali N-1 AN T pangkat N-2 ya. Tambah T per 1 Y aksennya ini sigma N AN ya. T pangkat N-1. Ini mulai 1 sampai tak hingga. Ditambah sigma AN T pangkat N. 0 tak hingga ya. Sama dengan 0. Ya, jadi ini boleh dikalikan dulu ini menjadi sigma 2 N min 1 AN T pangkat N min 2 ya. 2 nya kan masuk ya. Ini mulai dari 2 sampai tak hingga. Ditambah ini T nya kalikan ke sini. Berarti sigma N AN T pangkat, karena dikalikan T ini pangkat N min 1 menjadi pangkat N ya. N nya mulai 1 sampai tak hingga. Ditambah yang ini 1 kali ya. 1 kali berarti sigma T pangkat N min 1. Kemudian ditambah sigma ini sama ya, AN T pangkat N. Jadi menjadi ada 4 suku ya, karena ini kan tadi yang tengah kan T plus 1 ya, dipecah jadi 2. Nah, langkah berikutnya menyamakan pangkat T-nya supaya nanti bisa digabung menjadi 1 sigma ya. Ini ada T pangkat N, ada T pangkat N min 1, ada T pangkat N. Ini T pangkat N min 2 ya. Berarti yang N min 2 berarti diganti kalau saya ganti dengan I saja ya. Jadi I-nya adalah N min 2 ya. Berarti di sini N-nya adalah I plus 2. Jadi kalau N-nya 2, berarti I-nya 0 ya. Jadi ini menjadi sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga 2N. N-nya apa? I plus 2 ya. Kali N-1. N-1 berarti I plus 1. AN. N-nya adalah I plus 2. T pangkat I ya jadinya ya. Jadi pangkat I. Ditambah ini kan N-nya mulai 1 ya. Ini pangkatnya. Pangkat I-nya adalah N ya. Berarti kan ini I sama dengan N ya. Jadi menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 3 I AI T pangkat I. Ya, jadi pangkatnya sudah sama T pangkat I. Kemudian yang ini, nah ini harus kita ubah ya. Jadi I-nya adalah N min 1 ya. Jadi N-nya adalah I plus 1 ya. Kalau N-nya 1, I-nya 0 ya. Jadi I1 berarti, nah kalau N-nya 1, I-nya 0 ya. Jadi menjadi sigma I dari 0 sampai 3, ini NaN T pangkat N-1. N-nya I plus 1. AN berarti A I plus 1 T pangkat I. Ditambah yang ini I sama dengan N ya. Sigma I 0 tak hingga AI T pangkat I. Ya.
Sampai di sini ada yang masih bingung? Jadi kan tadi ada beberapa suku ya, jadi dari 4 suku itu harus kita gabung nanti menjadi satu sigma ya. Sekarang semuanya ada sigmanya. Jadi satu sigma sehingga pangkat dari T-nya harus disamakan dulu. I sama dengan N-2 yang depan dan seterusnya. Jadi itu proses untuk menggeser ya. Jadi menggeser I-nya supaya pangkat T-nya itu sama sehingga nanti bisa dijadikan satu sigma ya. Nah, kalau mulai I-nya itu ada yang beda, kan ada dari 0, ada dari 1. Ya, berarti harus kita ubah yang dari 1 semua nanti yang digabung. Jadi yang dari N0 dikeluarkan ya. Jadi kalau I-nya 0, ini dikeluarkan berapa? Berarti 2 kali 2 kali 1 ya. Jadi 4 ya. 4 A berapa ini? I-nya 0 berarti A 2 ya. Ya, kemudian yang I-nya 1 nanti digabung sekalian langsung ya. Kemudian yang ini I-nya 1, berarti enggak usah. Nah, I-nya 0, yang ini harus dikeluarkan. I-nya 0, berarti ini 1 plus 0, jadi 1 A 1 ya. Jadi ini ditambah A1 saja. Kemudian yang belakang ini I-nya juga dari 0, dikeluarkan 1. Berarti kalau I-nya 0, berarti A0, T pangkat 0. Jadi A0 saja. Jadi plus A0 ya. Jadi ini satu kesatuan untuk yang I-nya 0 ya. Jadi menghasilkan ini. Dan sekarang segmennya bisa langsung digabung. Yang depan ini berarti 2 I plus 2 I plus 1 AI plus 2. T pangkat ini ditulis di luar ya. Ini boleh saya beri kurang besar ya. Ditambah yang ini berarti IAI. Ditambah ini I plus 1 AI plus 1. Terus ditambah AI. T pangkat I sama dengan 0 ya. Jadi digabung seperti itu ya. I-nya boleh berarti mulai dari 1. Ya, I-nya mulai 1 sampai ke I. Nah, ini ada AI, ini ada AI, ini boleh jadikan satu kan, ini dengan ini. Jadi ini menjadi tambah sigma I1 sampai K hingga ini berarti 2 I plus 2 I plus 1. Nah, jadi yang ini 2 ini I, ini IAI, ini AI. Patrick. Iya. Kayaknya nggak perlu ditanda tangan, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak. Oh iya, nggak usah, nggak apa-apa. Kayaknya kan nggak perlu kan itu untuk dibawa mereka kan punyanya dia kan dia. Jadi untuk apa? Sementara ikuti bapak itu. Jadi apa ya maksudnya seadanya aja. Iya. Oh, berarti ini pasangannya. Ini balikin lagi ke pesertanya. Iya, gitu aja ya. Ya, mungkin nanti digabungin sama kabel merah yang sama kertas kurang sama yang dua. Ini dipublik. Kan ini dikembalikan ke mereka ya. Oh, nggak dipublik. Gak tahu ya, gak tahu. Oh, Coba tanya Pak Fauzi. biasanya sih sudah diminta dulu sih. Iya, iya buat apa? Buat kita kan. Coba tanya Pak Fauzi, telepon Pak Fauzi itu. Pak Dasar ya. Kalau saya pikir itu ya nggak buat kita nggak ini. Kalau di 1A, pengawas tentang Iya,
Ya, ini kan yang apa namanya apa ini? Kartu peserta kan nggak perlu ditanda tangan pengawas kan? Bukan yang di apa namanya kartu kartu peserta. Oh, ini kartu peserta ini punyanya mereka, punyanya peserta atau dari kita ini? Dikumpulin atau gimana? Udah diupload, mau diupload. Oh, Kan baca. ya tadi udah ada yang pulang ya nggak ini juga nggak ada. Hmm. Ya berarti yang ini ditanda tangan aja ya? Iya ya sudah. Iya hanya sebagai Dikumpulin ya, apa gimana? Apa dikasih lagi ke peserta? dikasih lagi ke peserta. Iya 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 iya. Ya udah diparap aja terus dikasih. Takutnya di saya di sini nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa. Dua ini. Oh, dua-duanya diparap. Dua-duanya diparap. Oh, dua-duanya. Oh, Kalau saya nggak ada. Nggak dapat bapak. Iya, nggak dapat. Apa tentang? Iya kalau misalnya Kok ada kucing? Ini berarti patria. saya juga coba pakai apa? Saya hanya ini aja apa namanya kan kalau saya kan hanya melihat jalannya aja sih untuk ini aja jadi bukan. Terus tanda tangan gimana? Bingung saya. Tadi sih ada peserta yang udah pulang kan. Iya. Tanya tadi. Iya. Tes konten pengawas aja lah atau pengawas sama proktor nggak apa-apa. Oh, ya udah, proktor aja. Ini tanda tangan saya. Iya iya. Saya bingung. Udah. Iya pengawas sama proktor kalau pengawas saja juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang penting ada itu hanya sebenarnya hanya bukti bahwa dia sudah ikut. Gitu. Tapi kan siapa yang mau apa namanya? Hmm. Ya udah pengawas aja. Ini subtes konten bidang studi berarti ini kan dua subtes berarti dua-duanya kiri kanan. oh dia nanti siang ada lagi gitu. Bukan ini kan di subtesnya dia kan subtesnya kan bagian yang bidang studi sama literasi numerasi. Berarti kan udah selesai artinya udah dikerjakan semua para ini semuanya. Berarti ya, aja. Dua-duanya kan tesnya cuma sehari aja. Tanda tangan gitu. Saya baca paraf gitu. Jadi saya paraf aja sini. Ya, para baca nggak apa-apa sih. Yang penting ada tanda. Oke, ini tadi dua I plus 2, I plus 1, AI plus 2 ya. Ditambah, ini kan ada I, ada AI, jadi I plus 1, AI, ditambah I plus 1, AI plus 1 ya. I pangkat, T pangkat I. Ya, ini kurungnya begini. Nah, berarti di sini kita bisa tulis bahwa 4A2 plus A1 sama dengan A0 ya. Ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ya kan ini kan ruas kirinya kan ini ditambah ini sama dengan 0, berarti yang ini kan 0 kan ya. Identitas dengan kanannya. Berarti kita punya A2-nya min 1/4
A1 plus A0 ya. Kan dipindah ke kanan menjadi negatif ya. Seperempat ya, jadi ada seperempatnya. Itu A2, jadi ketemu ya. Jadi berarti kita sudah, kalau kita tulis kan ada A0, ada A1, ada A2 ya. Jadi A0 X pangkat 0 kan, jadi A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat dan seterusnya kan, begitu kan. Sigmanya nanti, jadi sudah ketemu A0, A1, A2 ya. Kita coba tambah A3, mungkin juga sampai ke A4 ya. Jadi A3-nya diperoleh dari yang ini kan mulainya T-nya, I-nya mulai 1 ya. Ya. Jadi kalau I-nya mulainya 1 kan ya, berarti di sini menjadi 2 I plus 2 I plus 1 AI plus 2 ini berarti ditambah plus 1 AI I plus 1 AI plus 1 itu sama dengan 0 kan. Nah, kalau ditulis sebagai AI plus 2 ya, yang ini ya sama dengan yang ini pindah ke kanan kan. Jadi ada I plus 1 ada negatifnya. AI menjadi min I plus 1 AI plus 1 dibagi ini ada 2 I plus 2 kali I plus 1. Nah, I plus 1 ini bisa dicoret kan ya. Jadi tinggal min AI plus 1 dibagi ini 2 I plus 2 ya, itu untuk N-nya di sini. Untuk N-nya mulai, untuk I-nya mulai 1 ya. Ya, jadi I-nya itu mulai, jadi jelek tulisan. Jadi I-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi kalau I-nya 1 berarti A3 ya. Berarti A3 sama dengan saya tulis di atas ya. A3 itu I-nya 1 ya. Berarti menjadi min A1 ya, jadi min AI ya, I-nya 1 ya, min A2 dibagi, kalau I-nya 1 tadi berarti 2 kali 3 ya, 6 ya. Ya, jadi menjadi min 1/6 A1 ditambah, dikurang ya, 1/6 A2-nya apa? A2 tadi kan sudah diperoleh 1/4 A1 min 1/4 A1 min 1/4 A0 dibagi berapa tadi? 4 ya. Itu 1/4 ini dibagi 6 ini. Ya, jadi min 1/6 A1 kemudian ini tadi kan min A1 min A2 per 6 ya. Jadi A2-nya ya benar itu per 6, jadi 1/24 ya.
Berarti A1-nya berapa? Ini kan min 1/6, di sini min 1/24 nih. Jadi min 1/6, min 1/24. Ini min jadi plus ya. Jadi plus, berarti 1/6 plus 1/24. 6 itu berarti kali 4 ya. Jadi 4 dikur min 4 plus 1 ya. Jadi min 3 ya. Jadi min 3/4 A1. Terus yang A0-nya min 1/24. A24 1/24 A0 ya. Ya, jadi ini A3 ya. Jadi A3 itu sekian A0 ya. Nah, kemudian boleh kalau mau ditulis A4 boleh ya. Dan seterusnya. Tapi kita coba sampai A3 saja ya. Jadi kita masukkan ya A0, A1, A2, A3 ya. Kita tambah lagi satu slide. Jadi kalau saya tulis di sini tadi ada A0, kemudian ada A1, dan A2-nya 1/4 A1 ya. Kemudian A3-nya min 1/4 A0, 3/24 A1 ya. Nah, berarti Y T-nya menjadi sigma atau dalam bentuk ini ada. Berarti A0 plus A1T plus A2-nya itu 1/4 A0 min 1/4 A1 ya. Ini kan A2 ya, berarti T kuadrat ditambah min 1/4 A0 plus amin juga A1, ini T pangkat 3 titik. Nah, ini bisa dikumpulkan dengan ada A0-nya 1 ditambah ini dikurang jadinya ya 1/4 A0 T kuadrat. Kemudian yang di sini min 1/4 lagi, ini 1/24 ini tadi 1/24 A0 T pangkat 3 ya. Titik. Ditambah A1, yang ada A1 kan ini. 1 ditambah A1T ya, berarti ini T ya. T ditambah ini yang ada 1 min 1/4 ya. Min 1/4 A1. Ini A1-nya nggak ditulis karena A1 udah ditulis di depan. Tapi yang tulis ini adalah T kuadrat. Min 3/24 A1 T pangkat 3. Ya. Ya, jadi ada
A0, A1 yang ini yang nanti disebut sebagai Y1 ya, Y1T ini sebagai Y2T. Nah ini tapi variabelnya tadi kan variabel X ya, berarti harus kita kembalikan, berarti YX ini sama dengan apa? A0 1 min 1/4 T-nya tadi, kalau X-nya sama dengan T plus 1, berarti T-nya sama dengan X min 1 ya. Jadi ini menjadi 1/4 X min 1 kuadrat per 24 X min 1 T pangkat 3 ya. Berarti pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah A1 ini T menjadi X min 1 min 1/4 X min 1 kuadrat min 3/4 X min 1 pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi solusinya bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah Y1, ini Y1X, ini Y2X ya. Nah di sini Y1 dan Y2X ini adalah yang bebas linear ya. Jadi tidak, ini kalau disebut bebas linear itu tidak berkelipatan. Karena di situ A0, A1 ini kan konstanta. 0, A1 ini konstanta. Sembarang. Ya, ada pertanyaan? Kalau dicek sama nggak dengan yang atas tadi? Sama ya? Itu belum dikembalikan ke variabel X ya. Kan pusatnya di X min 1 ya. Oh ini pengembaliannya di bawah. Sama ya. 3/24 ya tadi, bukan 3/4 itu. 3/24 berarti 1/8 ya. Jadi ini boleh saya tulis 1/8. Karena ini 3/24 ya. Ya oke. Jadi ini sebetulnya kan tidak sulit ya. Cuma kita harus teliti ya. Jadi dari awal kita harus bekerja dengan teliti supaya tidak ada kesalahan dalam prosesnya. Karena kalau begitu ada salah di depan sudah salah, kemudian dilanjutkan terus ya ke belakangnya nggak ada yang pasti nggak benar kan. Ya jadi jangan sampai ada kesalahan apalagi di depan. Kalau kesalahannya di akhir-akhir mungkin nilainya masih bagus ya. Tapi kalau kesalahannya dari awal sudah ada salah langkah kemudian masih diteruskan lagi ya sudah nilainya kan kecil gitu ya karena kesalahannya ada di awal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah ini yang kedua ini lebih rumit ya karena ada pangkat X itu deret juga, jadi deret kalikan
Y aksennya juga deret juga. Jadi sigma kali sigma ya. Jadi E pangkat X-nya itu kan sigma ya. Sigma X pangkat N per N faktorial ya. Iya, halo Pak. Iya, dalam. Ya. Itu kan kalau yang baru sudah sampai di sana kan ya, pengawas yang baru. Iya. Siap. Bisa betul. Yang itu Pak. Oh iya, ini ada. Bapak, Pak mohon izin. Tadi tuh berkas sudah diambil oleh Bapak pengambil berkasnya ujian. Kemudian memang di kelas masih belum selesai, tapi ada proktor. Saya itu ternyata ditelepon dari prodi, ada AMI Pak 10.15. Jadi mohon izin, bisakah saya langsung ke prodi? Ya, itu setengahnya sudah selesai, yang satu Pak. Jadi tinggal sisanya di-handle oleh Bapak. Makasih Pak. Insya Allah besok sesuai dengan tugas lagi. Oke, lanjut. Jadi yang Y pangkat X itu sigma ya. Jadi Y aksennya juga sigma jadinya ya. Nah, karena sigma kali sigma, jadi ini agak rumit ya. Nah, penulisannya nanti dibuat, ini kan setelah substitusi ya. Jadi Y aksen, Y double aksen disubstitusi. Nah, ini kan yang tengah ini kan ada sigma. Ini sebetulnya kan hanya dikalikan biasa ya. Jadi ini satu kali ini, ya. Kemudian X kali ini juga ya. Kemudian ini kali ini juga ya. Ini kali ini kali ini. Jadi dikalikan seperti itu. Nah, supaya kelihatan jelas ya. Jadi ini kan satu suku ya. Kemudian ini yang ditulisannya ini ditambah. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini terus ya. Kemudian yang paling bawah ini kan satu kali ya, satu kali ini, kemudian E kuadrat kali ini. Ya, ditulisnya ke bawah seperti ini. Nah, ini tadi yang suku pertama ya. Kemudian suku kedua kan perkalian. Nah, ini dibuat satu kali ini, kali ini, nah ke bawah, disusun ke bawah. Nah, jadi yang besar ya nggak usah ditulis. Ini sebenarnya kan masih ada banyak ke bawahnya, ini ada titik-titik. Artinya ini sebetulnya masih terus, cuma nanti kan kita membuat atau menuliskannya hanya misalnya 4 suku pertama ya, sampai pangkat 4 saja gitu kan.
Misalnya 3 suku pertama ya mungkin hanya sampai X pangkat 3 saja. Nah, jadi tidak usah sampai yang pangkatnya tinggi ya. Nah, kemudian dari sini kan kelihatan ya. Jadi ini ada konstanta. Ada konstanta. Ini nggak ada konstanta, nggak ada konstanta. Ini ke sini nggak ada, pasti nggak ada konstanta. Yang ada konstanta ini. Nah, berarti yang pertama kita punyai adalah ini pertama ya, 2A2 ditambah A1 ditambah A0 sama dengan 0. Berarti di sini A2-nya menjadi min setengah A0 min setengah A1 ya. Nah, ini ketemu A2. Kemudian A3-nya juga dari sini. Jadi 6 A3 plus 2A2 yang ada X-nya ya, X pangkat 1 plus A1 terus yang ada X-nya ini plus A1 lagi ya, ini sama ya dengan ini sama, jadi ini berarti plus A1 lagi ya. Nah, sudah habis sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah, berarti 6A3 plus 2 A2-nya tadi ini min setengah A0 min setengah A1 ya, plus 2A1 sama dengan 0 ya. Kan begini kan ya. 6A3 ditambah, nah dikurang jadinya ya. Kurang, ini jadi A0. Ini kurang A1. 2 kali setengah ya. Ditambah 2A1 sama dengan 0. Jadi 6A3. Ini A1-nya kan ini min 1 plus 2. Jadi menjadi A1. Berarti min A0 plus A1 sama dengan 0. Jadi A3-nya sama dengan A0 plus min ya, A1 dibagi 6 ya. Atau 1/6 A0 min 1/6 A1 ya. Jadi ketemu A3. Ini tadi A2. Jadi A0, A1, A2, A3 ya. Jadi kalau mau tambah ke A4 silakan ya. Sudah. Di situ sudah muncul. Jadi A4 itu adanya di sini nanti yang dari A2 ya. Jadi dari yang biru ya. Ya, jadi dengan proses seperti itu ya, kalau tadi sudah kita tulis sampai A3 ya, bisa sampai A4 ya, atau A5 dan seterusnya ya. Nah, ini hasil akhirnya ya tinggal kita tulis saja. Nah, ini kan tadi ada Y0. Y0 sama dengan syaratnya nilai awalnya, kan ini ada nilai awalnya. Y0 sama dengan 1, Y aksen 0, 0 ya. Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, itu untuk menentukan A0 dan A1-nya ya. Jadi kalau Y0 sama dengan 1 artinya apa? Y0 itu kan tadi, jadi kan tadi YX ya. YX sama dengan kan di sini A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau Y0 sama dengan 1, berarti ini 1 sama dengan, jadi 1 sama dengan, yang ini kan 0 semua ya, tinggal A0. Jadi ketemu A0-nya sama dengan 1. Ya, ketemu A0-nya 1 ya. Kemudian Y aksen 0 sama dengan 0. Y aksen 0 itu tadi kan kalau ini Y aksennya, berarti A0-nya kan hilang. Ini tinggal A1 plus 2A2 plus, kalau yang sebelah sini kan A3 X pangkat 3. Jadi 3A3 X
Ini tadi X kuadrat, ini ada X-nya ya. Ini X pangkat 2 ya. Dan seterusnya. Jadi kalau tadi aksen 0 sama dengan 0, 0 sama dengan A1 jadinya ya. Jadi ketemu A1, 0, A0-nya 1 ya. Jadi dimasukkan ke persamaan ini tadi ya. Sehingga semuanya memperoleh bilangan saja ya. Jadi A2-nya setengah, A6, A3-nya 1/6, A4-nya 0, A5-nya ini, A6-nya ini. Nah, sehingga kalau dituliskan Y sama dengan A0, A0-nya tadi 1 ya, berarti 1. Jadi ini A0 ya. Kemudian setengah, jadi A1-nya kan 0 ya. A1-nya 0, jadi nggak ditulis ya. Kemudian A2-nya tadi min setengah. Ya, jadi ini min, ini A2 ya. Ini A3 ya. Ya, jadi A3-nya 1/6 ya. Dan seterusnya, ini A4. Ini A5 ya, A4-nya 0 ya. Kemudian ini A6 ya. Ya, oke, seperti itu. Jadi silahkan ya. Jadi tidak sulit, hanya harus teliti betul-betul langkah demi langkah kita cek supaya tidak ada kesalahan ya dalam proses. Oke, ini habis itu ya teman. Baterai saya habis. Nah, jadi kemudian untuk yang berikutnya ini juga sama, cuma di sini ada sinus ya di sebelah kanan. Jadi bukan homogen ya, kalau homogen kan ruas kanannya 0, ini ruas kanannya sinus. Nah, sinus ini juga ditulis dalam bentuk sigma ya. Nah, nanti itu muncul ada penyelesaiannya, karena yang non homogen itu ada YP ya. Jadi yang lalu kan juga sudah ada ya, ada muncul ada YP seperti itu ya. Nah, ini Y1-nya, Y2-nya dalam bentuk sigma ya. Jadi A0 Y1X, A1 Y2X plus Y2. Nah, ini Y1 Y2 dalam bentuk sigma yang kita cari. Ya, jadi seperti itu ya. Ini baterai saya kebetulan habis. Nah, untuk mencoba latihannya, silahkan dicoba. Aku ada di Zoom nggak boleh. Ya, Bu Desi ada. Bu Desi, dilanjut ya. Ini saya turun masih ribet sambil apa namanya, ngawal ada tes PPG. Jadi untuk latihan soal ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Terus silahkan untuk latihan soalnya dicoba aja dikerjakan yang dari forum diskusi. Jadi memang harus tidak ada kesalahan dari awal ya. Jadi harus dicek betul dari awal langkah demi langkahnya supaya tidak ada kesalahan dari awal, sehingga ya sampai akhirnya aman gitu ya. Jadi kalau dari awal sudah ada kesalahan, nah ke belakang terus nanti ya nggak ada gunanya ya uraian yang kita lakukan ya, harus mengulang lagi gitu. Jadi memang harus telitinya dari awal ya, jangan sampai ada kesalahan di dalam proses ya. Ya oke, begitu ya. Ini baterai saya kebetulan juga habis, ini mau nyolok, harus cari colokan. Nanti silahkan dengan Bu Desi untuk latihannya sampai ya waktunya terserah, nanti kan paling ini sudah jam 11:30 ya. Gitu ya Bu Desi ya. Saya minta
eh, pamit ya, mau Ya, ngurusin Pak. itu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, oke, baik. Eh, Bagaimana? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya, tapi ini sepertinya jaringan di ruang dosen kurang stabil ya. Oke, berarti kita langsung ke soal-soal di bahan diskusi. Soal-soal di bahan diskusi kan yang ada di LMS lumayan banyak ya, menurut saya. Oh, tapi untuk soal nomor 1 sampai 6 itu kan eh, apa namanya yang diminta adalah radius kekonvergenan ya. Jadi mungkin lebih 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 simpel. Oh, mungkin nih di yang soal nomor 7 sampai 12 yang mungkin lebih lebih banyak caranya ya karena diminta untuk eh, bentuk empat empat apa nih? Empat solusi gitu ya. Solusi yang tidak nol. Jadi dari nol A0, A1, A2, A4 gitu ya. Lalu nomor 13 sampai 19 juga sama. Mungkin yang membedakan ya bentuk ini ya persamaannya gitu. Makin yang 13 sampai 19 berarti lumayan challenging untuk soalnya. Bagaimana? Apakah akan dicoba terlebih dahulu seperti biasa, diberikan waktu, lalu share screen, seperti itu ya. Iya, Bu, mungkin bisa seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau langsung share screen, bilang aja. Seperti biasa, setengah jam pertama mungkin ya. Silakan dikerjakan.
Bagaimana? Ada yang mau share screen? Sepertinya bisa dimulai dari nomor 1 sampai 6. Ada yang mau menjawab nomor 1 sampai 6? Jadi mencari R-nya aja kan ya, radius konvergenannya. Ibu, saya mau coba nomor 2. Kan Zalfa ya? Iya, Ibu Zalfa. Ih, sebentar ya, Ibu, lagi di foto. Ya, silakan Zal. Oke. Ini sepertinya ada yang keluar ya, karena berkurang atau bagaimana? Satu kelasnya berapa mahasiswa ya? Guti atau Divi, ada yang ingat? 37. 37 ya? Oh, berarti 2 orang ya. Maaf, Guti atau Divi boleh minta tolong share screen nggak ya? Oke, oke. Kirim aja ke gue boleh. Baik, Ibu izin menjelaskan ya, Ibu.
Oke, sepertinya Zalfa terkendala jaringan ya, atau jaringan saya yang jadi tidak terdengar. Tes, maaf Ibu, apa sekarang sudah terdengar? Oke. Sepertinya Zalfa terkendala jaringan ya, jadi mungkin bisa kita cek saja langsung dari hasil share screen. eh karena yang dicari adalah si R atau jarak antara titik pusat x0 ke titik singular gitu ya. Tapi karena pada persamaan tersebut kita tidak menemukan titik singularnya atau titik singularnya tidak ada, maka si R-nya itu bernilai tak hingga. Hmm, ini tuh ada di teorema nggak sih? Oke, eh oke Guti. Setelah ini berarti Raffi dan habis itu Tiffany ya. Nah, berarti ini yang pengerjaan dari Zalfa sudah sesuai ya. Jadi penjelasannya pun bentuknya seperti ini juga sesuai. Oke, berarti ini sudah benar untuk nomor 2. Terima kasih Zalfa. Silakan Raffi. Oke, baik Ibu. Saya izin share, share screen Ibu. Ya, terdengar. Oke, untuk nomor sebentar. Jadi untuk nomor 8, kita kan soal utamanya itu diminta untuk menunjukkan eh, 4 suku pertama dari power seriesnya gitu Bu, yang non-zero atau yang bukan sama dengan 0. Kemudian di soal nomor 8 ini soalnya Y aksen dikurang 2XY sama dengan 0 dengan X0 itu sama dengan -1. Kemudian kita tahu kalau misalnya X0 sama dengan -1 itu berarti dia titik pusatnya di -1, jadinya nanti untuk yang di dalam sigmanya itu jadi X+1 gitu Bu. Karena kan untuk rumusnya itu X min X0. Karena X0 sama dengan -1 jadi X+1. Jadi gitu, kemudian di sini saya misalin X+1-nya sama T, jadi biar hitungannya lebih gampang, sama nggak terlalu ribet ngelihatnya. Jadi di sini YX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga N T pangkat N. Kemudian untuk Y aksen X-nya atau turunannya jadi sigma N sama dengan 1 sampai T hingga N dikalikan AN T pangkat N min 1. Kemudian ini kita langsung substitusikan ke soalnya aja. Jadinya kan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga N dikali AN, T pangkat N min 1 dikurang 2. Nah, di sini kan ada X ya di luarnya. Terus tadi kita misalin X+1 itu sama dengan T. Berarti kita tahu X-nya itu T dikurang 1. Kemudian di sini dikalikan sigma N sama dengan 0, AN kali T pangkat N sama dengan 0. Kemudian ini saya bagi jadi 2 bagian biar menghitungnya lebih gampang. Jadi bagian satu ini karena T-nya pangkat N-1 kita harus ubah agar nanti bisa disatuin gitu sumasinya. Jadi sini dimisalkan
sama dengan N-1, kemudian N sama dengan K plus 1. Jadi kita dapat sigma K sama dengan 0 sampai K hingga K plus 1 dikali A K plus 1 dikali T pangkat K. Kemudian bagian 2 ini, yang pertama kita kalikan ke dalam dulu, yang min 2 dikali T min 1-nya, itu jadi yang ini, min 2T plus 2. Ini plus. Dikali sigma N sama dengan 0 sampai K hingga AN dikali T pangkat N. Kemudian ini kan ada penjumlahan sendiri gitu, jadinya ini harusnya ini dikasih kurung gitu. Jadi biar dia punya sumasinya sendiri-sendiri. Kemudian ketika dikalikan, ini jadi min sigma N sama dengan 0 sampai T hingga 2 AN T pangkat N plus 1. Mana ini 2T dikali T pangkat N, jadi T pangkat N plus 1. Kemudian ditambah sigma N sama dengan 0 sampai T hingga 2 dikali AN T pangkat N. Kemudian untuk yang bagian ini, karena dia T-nya pangkat N plus 1, saya misalin lagi dengan K sama dengan N plus 1, kemudian N sama dengan K min 1. Jadi bentuknya seperti ini, min sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 2A K min 1 T pangkat K. Nah, untuk yang bagian ini kan N ya, dan dua bagian yang lain itu K, jadi saya samain diganti N-nya sama dengan K. Jadi di sini sigma K sama dengan 0 sampai T hingga 2 AK dikali T pangkat K. Kemudian kita substitusikan lagi, kita satuin lagi bentuknya. Ini jadi sigma K sama dengan 0, K plus 1, A K plus 1 dikali T pangkat K, dikurang sigma K sama dengan 1 sampai T hingga 2 A K min 1 T pangkat K ditambah sigma K sama dengan 0 sampai T hingga 2 AK dikali T pangkat K sama dengan 0. Kemudian di sini agar bisa disatukan, ini kan bisa dilihat, ini dimulai K sama dengan 0, ini K sama dengan 1, ini K sama dengan 0. Berarti kan yang bisa diubah itu yang K sama dengan 0 ya, biar dia jadi K sama dengan 1. Jadi kita masukin aja nilai 0-nya ke sini. Jadi ini kan kalau dimasukin jadi 1, kemudian ini jadi A1, ini jadi 1 juga. Jadi di sini A1 ditambah sigma, karena tadi 0-nya udah dimasukin, jadi sekarang dimulainya dari 1. Sigma K sama dengan 1 sampai T hingga K plus 1, A K plus 1 T pangkat K, dikurang, nah ini nggak usah diubah. Kemudian yang bagian terakhir, ketika kita masukin 0-nya ke sini, kan jadi 2 A0 dikali T pangkat 0, T pangkat 0 1, jadi 2 0 saja. Kemudian sumasinya dimulai dari 1 sampai T hingga 2 AK dikali T pangkat K. Kemudian yang enggak punya, yang enggak terikat sama T, K, atau yang udah di luar sumasinya, ini bisa kita satuin. Jadi ini A1 plus 2A0 ditambah sigma K sama dengan 1 T hingga, ini kita satuin semuanya, K plus 1 dikali A, K plus 1 dikurang 2A, K min 1 ditambah 2AK dikali T pangkat K. T pangkat K-nya juga dikeluarkan, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat buat yang pertama ini, A1 ditambah 2A0 itu sama dengan 0. Berarti kita dapat A1 itu sama dengan, ini plus. Jadi A1 sama dengan min 2A0. Kemudian untuk bentuk yang dalam ini, kan dia sama dengan 0 ya akhirnya, berarti koefisiennya itu harus juga sama dengan 0. Jadi kita bisa ambil K plus 1 dikali A, K plus 1 dikurang 2A, K min 1 ditambah 2AK sama dengan 0. Kemudian, biar kita dapatkan AK plus 1 sama dengan bentuk yang ini, kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi K plus 1 dikali A, K plus 1 sama dengan 2A, K min 1 dikurang 2AK. Kemudian AK plus 1-nya kita bisa dapatkan 2A K min 1 min 2AK per K plus 1.
Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan koefisiennya. Jadi kan kita udah dapatin A0 dan A1 ya. Nah, itu bukan sama dengan 0. Berarti kita tinggal cari 2 lagi sebenarnya. Tapi di sini saya cari sampai K sama dengan 3 atau A4. Nah, di sini untuk A2-nya kita tinggal masukin aja ke sini. Itu didapat A2-nya itu 3A0. Kemudian untuk K2-nya kita masukin kan jadi 2A1 min 2A2 per 3. Kemudian kita tahu A1 itu sama dengan min 2A0. Jadi intinya semuanya itu diganti sama A0. Jadi kita dapat min 10 per 3 A0. Kemudian untuk A4 kita dapat 19 per 6 A0. Kemudian langsung dimasukin aja. Jadi min X sama dengan A0 min 2A0 T plus 3A0 T kuadrat min 10 per 3 A0 T pangkat 3 plus 19 per 6 A0 T pangkat 4. Nah, tadi kita ingat, kita kan misalin T itu sama dengan X plus 1. Jadi kita bisa langsung ganti aja. Tapi sebelumnya ini saya keluarkan A0 keluar. Jadi ini bentuk akhirnya A0 dikali 1 min 2 dikali X plus 1 ditambah 3 dikali X plus 1 kuadrat dikurang 10 per 3 dikali X plus 1 pangkat 3 ditambah 19 per 6 X plus 1 pangkat 4. Dan seterusnya. Kayak gitu, Ibu. Solusi ya X-nya. Oke, betul ya. Step by stepnya juga betul, lalu solusinya akhirnya juga betul karena urutannya sudah betul. Cuma mungkin saya hanya mengomentari penulisan indeks dari sumasinya. Jadi mungkin bisa di scroll ke atas, Raffi tolong. Terus waktu ada sumasinya, ada sigma lagi, Ini, ya lagi, lagi ke atas lagi. iya ini udah paling. Oke, sebenarnya kalau Raffi berarti kan meletakkan si K itu di samping ya. Kan ada yang meletakkan indeksnya itu di bawah sigma gitu ya. Nah, di samping. Cuma nanti mungkin sedikit dibedakan kalau misalkan indeks kan berarti dia tidak setara seperti misalkan kita menuliskan sebuah fungsi dari setelah sigma. Nah, ada bagian yang terlihat dia itu sigma N. N itu terlihat bukan sebuah indeks gitu. Kalau nggak salah ada di bawah. Ya, jadi itu aja sih Jadi koreksiannya sebaiknya ya. ditulisnya di bawah aja ya, Bu, untuk selanjutnya biar bisa Nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ada beberapa referensi juga nulisnya kan di samping sigma ya. Tapi mungkin perbedaan ukuran aja antara sigma dengan indeksnya. Oke, oke, Bu. Terima Ya. kasih buat atas sarannya. Ya, terima kasih juga Raffi. Karena ini lumayan panjang ya. Silakan berarti Tiffany. Baik, Ibu izin share screen. Jadi tadi itu untuk soalnya menentukan radius konvergensi dari X plus 1 dikali Y double aksen min 3X Y aksen plus 2Y sama dengan 0 dengan keadaan X 0 itu sama dengan 1. Nah, maka kan kita bagi dulu dengan X plus 1, jadinya Y double aksen plus min 3X per X plus 1 Y aksen plus 2 per X plus 1 Y sama dengan 0. Nah, karena PX-nya itu min 3X per X plus 1 dan QX-nya itu 2 per X plus 1. Kemudian untuk titik singularnya, karena penyebutnya ini sama, jadi berarti nggak analitik di mana X plus 1 sama dengan 0, maka X singularnya ini sama dengan min 1. Kemudian untuk radius konvergensinya, karena diketahui X0-nya itu tadi 1 dan XS-nya itu min 1, jadinya tinggal dimasukin ke rumusnya, yaitu mutlak dari X0 min XS sama dengan 1 min min 1, jadi 1 plus 1 atau 2. Sekian Ibu. Ya, betul. Oke, sebentar. Ya, penulisannya juga sudah sesuai ya. Oke, terima kasih Tiffany. Selanjutnya Colin. Terima kasih Colin kembali. nomor 4 ya.
Bikin share screen. Ini saya ngerjain soal 4, nomor 4, di mana soalnya itu X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 Y aksen kuadrat, Y double aksen kuadrat, Y double aksen dikurang 3X dikali Y aksen dikurang Y sama dengan 0 dengan X0 itu sama dengan 0. Lalu didapat PX-nya itu sama dengan minus 3 per X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. QX-nya itu sama dengan minus 1 per X kuadrat minus 5X plus 6. Nah, di sini X kuadrat minus 5X plus 6 itu difaktorin jadinya dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi, jarak antara X0 sama dengan 0 ke X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 yaitu 2 atau 3. Jadi, radius konvergensinya minimal adalah 2. Oke, sudah ya. Hmm, saya apa namanya jaringannya lumayan nggak stabil di sini. Oke, oke. Benar. Atau misalkan kalian mau kasih statement aja, karena kan yang kita adalah apa namanya minimal, berarti langsung kasih statement X S-nya itu 2 juga boleh ya. Preferensi masing-masing dalam menulis aja. Oke, sudah sesuai. Ada lagi? Mungkin apa namanya solusi soal-soal yang tentang mencari solusi. Terima kasih, Kaulan. Bagaimana? Sudah cukup? Atau masih ada yang mau eh share screen? Dicukupkan atau gimana nih? Kalau menurut saya mungkin dicukupkan Bu karena belum ada lagi yang mau maju. Tapi kalau sebentar mau maju boleh. Baik. Oke, mungkin saya cukupkan saja ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari pattern soalnya kan bagaimana cara kita menemukan atau selain menemukan solusinya, step by stepnya harus benar gitu ya. Cuma mungkin yang agak sedikit berbeda itu hmm, soal-soal yang di part yang ketiga ya, yang nomor 13 sampai 19 seperti yang saya tadi katakan. Eh, Oke, mungkin nanti jika ada, semoga ada gitu ya, di forum diskusi yang perform gitu untuk soal di antara 13 sampai 19 sangat dimungkinkan untuk di-share. Nanti juga saya belum lihat ya untuk forum diskusi di pertemuan sebelumnya, yang pertemuan 10, jadi belum bisa saya cek. Jadi nanti mungkin sekalian dengan itu, terima kasih untuk waktunya. eh 2023 A. Ini Guti maksudnya kenapa Raisen? Tanya Bu, perihal Iya. materi. Nah, tadi kan ada titik singular yang imajiner ya Bu, yang bentuknya kompleks.
Jadi cara mencari Hmm. jaraknya bagaimana ya? Ah, berarti kalau misalkan itu tinggi, nanti kan dapat nih kompleks itu kan bisa jadi kompleksnya itu dalam satu titik atau kompleksnya dua. Maksudnya gini, kan ada soal yang nomor 3 ya kalau nggak salah ya. eh Nomor tiga. Dia itu kan dibagi dengan satu ditambah X tambah X kuadrat, ya kan? Berarti kan kita mencari akar-akarnya dengan menggunakan min B plus minus akar D per 2A. Nah, itu kan nanti dapat si D-nya itu adalah min 3. Berarti otomatis kan akar min 3. Jadi otomatis di bagian itu akan menjadi akar 3i, ya kan? Nah, berarti kan nanti kita dapat gambaran akar-akarnya gitu ya. Nanti jadinya mencari jarak pada umumnya. Berarti kan X0, X0-nya kan 2. X0-nya 1 ya. X0-nya 1 berarti nanti akar 1 dikurang yang part yang awal, yang min B per A-nya, min B per 2A-nya, dikuadratkan, lalu ditambah dengan, berarti kan Y-nya 0 ya. Berarti 0 dikurang yang part bagian yang bersesuaian dengan I. Udah nanti dapat. Oh, jadi I-nya nggak perlu dimasukin ya, Bu? Iya, nggak perlu. Oh, apa? Ya, terima kasih. Sama, berarti kalau kita mau menyelesaikan solusi deret untuk soal nomor 7 sampai 12 atau lebih, 19, itu kan ada titik singularnya. Nah, titik singularnya itu apa yang membedakan? Karena tadi dicontoh tuh, semuanya nggak ada titik singular. Nomor berapa? Di bahan diskusi, contoh yang ada titik singularnya itu mungkin nomor 9, 10, 11. Itu kan ada titik singularnya, Bu. Nah, itu nanti berpengaruh nggak sama cara Oh iya pengerjaan? ya. Untuk cara mengerjakan mencari solusinya ya. Iya, Bu. Maksudnya itu? Iya, Bu. Apakah sama kayak gitu? Lalu yang membedakan apa? Karena ada titik singular. Halo? Iya, betul, Bu. Cara pengerjaan solusi yang permasalahannya ada titik singular itu bagaimana dan apa yang membedakan dengan contoh yang sudah dibahas. Kalau dari contoh-contoh itu nggak ada titik singularnya ya. Coba saya cek. Karena sejujurnya saya belum sampai nomor 10. Oke, mungkin nanti akan saya cek, terus nanti saya share satu soal mungkin ya. Dan tadi nomor berapa? 9, 10, 11 ya. Iya, betul, Bu. Ah, mungkin dari ketiga soal itu saya share satu di forum diskusi supaya nanti teman-teman bisa sambil lihat ya. Dan berharapnya sih mungkin ada diskusi yang terlibat di situ. 9, 10, 11 ya. Ada lagi? Dari saya mungkin mau memastikan lagi terkait tugas 10 di LMS itu, saya mau izin memastikan di LMS tenggat untuk tugas 10, tugas pertemuan lalu, itu tanggal 14 November. Nah, itu yang sebenarnya hari ini atau Jumat ya, Bu? Karena biasanya hari Rabu tanggal tugas 10, tanggal tugas. Oh iya, saya belum cek sih sebenarnya karena
ada satu lain hal, jadi belum cek LMS. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Tri ya, atau nanti juga saya paralel tanya ke Pak Tri terkait deadline tugasnya ya. Nanti saya cek juga paralel untuk apa namanya deadline tugas di LMS. Karena di sini jaringannya kurang bagus, jadi suaranya juga tidak kurang jelas. Oke, baik, Ya, Bu. Apa? oke baik. Eh, ya mungkin nanti di chat room aja ya di WhatsApp ya di chat ke saya poin-poin yang akan ditanyakan karena suara Guti tidak terlalu jelas, sepertinya jaringannya juga kurang bagus di ruang dosen. Jadi saya akhiri saja pertemuan hari ini. Nanti untuk tiga soal yang tadi akan saya pilih gitu ya salah satu nanti saya share di forum diskusi supaya kita sama-sama berdiskusi juga terkait solusi yang ada gitu ya. Terima kasih Pendidikan Matematika 2023 kelas A atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.